Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di channel pendidikan Pak Guru. Sebelum lanjut videonya, bagi yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dalam channel Pak Guru. Baik anak-anak semuanya, kali ini kita akan belajar kembali tentang pecahan senilai. Adapun yang akan kita bahas ada dua hal. Yang pertama, membandingkan pecahan. Yang kedua adalah menentukan pecahan senilai. Materi yang pertama adalah membandingkan pecahan. Berikut cara membandingkan pecahan, yaitu dengan melakukan perkalian silang, seperti yang sudah pernah Bapak sampaikan pada video sebelum-sebelumnya. Seperti contoh, A per B, titik-titik C per D. Cara menyelesaikannya adalah sebagai berikut. A per B dikalikan silang dengan C per D. Adapun yang pertama yang dikalikan adalah A dan juga D. Kemudian C dan juga B. Maka hasilnya seperti ini. Sebagai contoh, di sini ada pecahan 1 per 2 akan dibandingkan dengan pecahan 2 per 4. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Mari perhatikan penyelesaian berikut ini. Seperti petunjuk yang di awal, yang harus kita lakukan adalah melakukan perkalian silang. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita tulis dulu soal yang sudah dituliskan. Lalu kita kalikan silang. Adapun yang pertama harus kita lakukan adalah menuliskan angka-angka yang dikalikan silang. Seperti pada contoh berikut ini, 4 itu dikalikan dengan 1, kemudian 2 dikalikan dengan 2. 4 kali 1 itu sama dengan 4, sedangkan 2 kali 2 sama dengan 4. Apabila kita cermati, hasil dari perkalian ini adalah sama-sama angka 4. Oleh karena itu, tanda yang harus kita tuliskan adalah sama dengan. Jadi, 1 per 2 sama dengan 2 per 4. Berkaitan dengan materi tersebut, anak-anak semua akan Bapak ajak untuk membahas latihan minggu kemarin, yaitu pembahasan tugas halaman 14. Yang pertama, 1 per 2 akan dibandingkan dengan 2 per 4. Yang pertama kita tulis dulu soalnya. Lalu kita buat garis silangnya. Dari tanda yang sudah digariskan itu, kita akan lihat angka mana saja yang akan kita kalikan. Yang pertama tentu saja garis yang pertama yaitu 4 kali 1. Kemudian 2 kali 2. 4 kali 1 itu sama dengan 4. Kemudian 2 kali 2 sama dengan 4. Apabila kita melihat hasil perkalian kedua angka ini sama-sama bernilai 4.
Oleh karena itu, jadi 1/2 sama dengan 2/4. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, pecahan 3/6 akan dibandingkan dengan 4/8. Bagaimana cara mengerjakannya? Yang pertama adalah kita tulis terlebih dahulu soalnya, kemudian kita buat garisnya. Nah, di sini kita sudah bisa melihat angka mana saja yang harus kita kalikan. Yang pertama adalah 8 kali 3, kemudian 6 dikali 4. Apabila kita cermati, hasil dari 8 kali 3 itu sama dengan 24. Kemudian hasil dari 6 kali 4 adalah 2/4. Jadi, berdasarkan hasil perkalian ini, keduanya bernilai 24. Artinya nilainya sama. Jadi 3/6 sama dengan 4/8 atau senilai. Kemudian nomor 3, di situ ada pecahan 1/3 akan dibandingkan dengan pecahan 3/9. Seperti soal sebelumnya, kita tulis dulu soalnya. Kemudian kita buat garis persilangannya. Setelah itu, kita hitung perkaliannya. Ada angka 9 kali 1 dan juga 3 kali 3. Ternyata 9 kali 1 dan 3 kali 3 hasilnya sama, yaitu 9. Jadi 1/3 sama dengan 3/9. Artinya 1/3 senilai dengan 3/9. Kemudian nomor 4. Di situ ada angka 1/8 yang akan dibandingkan dengan 1/4. Seperti soal sebelumnya, kita tulis terlebih dahulu angkanya. Kemudian kita buat garisnya. Setelah kita buat garisnya, kita hitung perkaliannya. Di situ tertulis 4 kali 1. 4 kali 1 ini berdasarkan garis persilangan ini. Kemudian 8 kali 1 juga dari hasil persilangan. Ternyata 4 kali 1 dan juga 8 kali 1 itu hasilnya berbeda. 4 dan juga 8. Karena berbeda artinya itu tidak sama. Maka lambangnya atau tandanya sebagai berikut. Jadi 1/8 tidak sama dengan 1/4 atau 1/8 tidak senilai dengan 1/4. Selanjutnya nomor 5. Di situ ada pecahan 1/2 yang akan dibandingkan dengan 3/6. Yang pertama caranya adalah kita tulis terlebih dahulu angka yang ada di soal. Kemudian kita buat garis persilangannya. Setelah itu kita hitung perkalian angkanya sesuai garis. Ternyata hasilnya sama-sama bernilai 6. Jadi 1/2 sama dengan 3/6 atau 1/2 senilai dengan 3/4. Memasuki materi yang kedua, yaitu menentukan pecahan senilai. Contoh yang akan Bapak berikan pada kesempatan kali ini adalah sebagai berikut. Apabila anak-anak menemukan soal seperti ini, yaitu 2/3, nanti akan kita cari pecahan senilainya. Cara menyelesaikannya adalah seperti ini. Nah, pertama kita tulis terlebih dahulu
angka pecahan di soal. Kemudian kita buat garis panjang dan juga ada tanda kali ya, perkalian. Nah, kemudian angka dari soal tersebut harus dikalikan dengan angka yang sama, baik dari pembilang maupun penyebutnya. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4, kemudian 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi 2 per 3 senilai dengan 4/6. Contoh kedua, apabila kita menemukan soal seperti ini. Nah, apabila kita menemukan soal seperti ini, tugas kita itu adalah mengisi angka dari titik-titik yang ada di soal. Seperti terlihat dalam gambar ini. Nah, di sini 3/4. Mohon maaf, ini harusnya ini angka 3 ya anak-anak. Nah, 3/4 itu kita cari angka perkaliannya. Nah, kita harus cermat, kita harus teliti. Di sini ada angka 8. Nah, tugas kita itu adalah mencari angka pengalinya. Nah, caranya adalah kita harus mencari angka 4 ini harus dikali dengan angka berapa apabila hasilnya 8. Apabila kita sudah mengetahui bahwasanya 4 dikali 2 itu sama dengan 8, maka angka yang kosong di atas ini itu tentu saja nilainya juga 2, karena syarat menentukan pecahan senilai adalah dikali dengan angka yang sama, baik pembilang maupun penyebutnya, tetapi bukan angka 0. Berdasarkan angka pengalinya, di sini sekali lagi Bapak tegaskan ini bukan angka 4, ini harusnya angka 3 ya anak-anak ya. Nah, hasilnya adalah 6/8. Jadi 3/4 senilai dengan 6/8. Seperti halnya yang materi yang pertama, Bapak akan mengajak kalian untuk membahas soal pada pertemuan minggu kemarin, yaitu penjelasan pada tugas halaman 18. Nomor 1, ada angka pecahan 4/5. Nah, yang harus kita cari adalah titik-titik pada angka tersebut. Caranya adalah kita tuliskan dulu soalnya, angka-angka soalnya sesuai dengan soal yang sudah tertulis. Kemudian kita cari 5 ini harus dikali angka berapa biar hasilnya 25. Atau angka 4 harus dikali berapa apabila hasilnya 20. Ternyata 4 itu harus dikali angka 5 apabila hasilnya 20. Apabila sudah ketemu angka pengalinya, baik atas maupun bawah, otomatis harus sama. Jadi titik-titik yang harus kita isi ini adalah angkanya angka 5. Kemudian nomor 2, ada soal pecahan 2/7. Kemudian kita harus cari titik-titiknya itu harus kita isi dengan angka berapa. Nah, di sini ada kata kunci, ada angka-angka kunci, ada petunjuk, yaitu angka 7 dikali titik-titik sama dengan 21. 7 ini harus dikali berapa apabila hasilnya 21. Apabila kita teliti, kita cermati, kita hitung,
7 kali 1 itu hasilnya 7. Berarti di sini bukan angka 1. Kita naik lagi. 7 dikali 2 hasilnya 14. Bukan 21. Jadi di sini bukan angka 2. Kemudian kita naik lagi ke angka selanjutnya. Apabila kita angka 7 kita kali dengan angka 3, maka hasilnya 21. Oleh karena itu, angka yang harus kita isikan adalah angka 3. 2 kali 3 sama dengan 6. 7 kali 3 sama dengan 21. Nomor 3. Di sini ada soal 3/8. Nah, di sini ada titik-titiknya, ada 3 titik-titik yang harus kita isi. Nah, ada angka-angka kunci yang kita gunakan sebagai petunjuk. Nah, ternyata di sini sudah ada angka pengalinya. Ada angka 6. 8 dikali 6 itu hasilnya berapa? Kemudian titik yang ada di sini itu harusnya berisi soalnya, yaitu angka 3. Oleh karena itu mari kita cek. Nah, kan titik-titik bagian ini harusnya sesuai dengan soal, yaitu angka 3. Kemudian kita cek. Kalau di sini angka 3 berarti harus dikali angka 6, yaitu 18. Bagian bawah sudah ada petunjuknya, yaitu angka 8 kali 6, yaitu 48. Nah, hasilnya 3/8 sama dengan 18/48 atau 3/8 senilai dengan 48. Bagaimana anak-anak semuanya? Semoga bermanfaat ya. Semoga bisa menambah ilmu untuk kalian. Oke, Bapak ucapkan terima kasih. Oke adik-adik, sekian ya video dari Pak Guru kali ini. Terus tunggu video dari Pak Guru selanjutnya. Mohon maaf apabila Pak Guru ada salah ucap. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.